1. Pengalaman materi pembelajaran. Coaching sebagai proses kolaborasi. Fokus pada solusi, orientasi hasil, dan sistematis. Memberikan penekanan pada pengembangan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri. 2. Perasaan yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Rasa senang dan bahagia melingkupi. Ketertarikan mendalam. Coaching memfasilitasi penggalian dan pengembangan potensi dengan strategi yang disepakati bersama, menghasilkan kekuatan bagi coach dan coachee. 3. Yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar. Model Tirta menjadikan proses coaching semakin baik dan mudah dengan langkah-langkah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab menjadi panduan dalam proses coaching. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar. Dalam konteks pendidikan, coaching menjadi metode efektif dengan berpusat pada murid. Keterampilan coaching menjadi kunci untuk membimbing potensi murid menuju keselamatan, kebahagiaan, dan pengembangan diri. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Paradigma coaching keterbukaan, kesadaran diri, dan orientasi pada peluang. Prinsip coaching melibatkan kemitraan dan pemaksimalan potensi dengan melibatkan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang terbuka. Satu, setelah mempelajari materi coaching, saya mencoba praktek sebagai coach dan merasa tertantang dalam menggali pengalaman serta membuat pertanyaan berbobot tanpa memberikan arahan. Pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Apa efeknya pertanyaan berbobot yang terbuka bagi coachee? Tergali wawasan insight baru. Saya belajar menahan diri dari penilaian dan asumsi ketika coachee berpendapat, menguji keterampilan sosial emosional yang saya peroleh. Dengan demikian saya mendapatkan bahwa pertanyaan terbuka mendorong coachee untuk bebas berpikir kreatif, yang kemudian menimbangnya dengan keterampilan berpikir kritis, menemukan solusi yang paling efektif dan organ. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, antara lain mengontrol emosi, mendengarkan dengan efektif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Alternatif solusi terhadap tantangan. Saya mengaplikasikan keterampilan, kesadaran diri, pengelolaan diri, dan keterampilan berelasi, coaching dalam percakapan santai, dan hadir penuh, mendengarkan aktif, menciptakan lingkungan nyaman selama sesi coaching. Saya sebagai guru dapat membantu murid mengeksplorasi dan memaksimalkan potensi serta kekuatan kodratnya. Keterampilan coaching ini penting dalam konteks pembelajaran di kelas untuk membantu murid menangani masalah belajar dan pribadi mereka. Ki Hajar Dewantara menekankan peran guru sebagai mitra murid dalam mengembangkan potensi. Integrasi pembelajaran berdiferensiasi menjadi cara untuk mengakomodasi kebutuhan individual murid. Pendekatan sosial dan emosional membantu murid mengembangkan kesadaran diri, pengelolaan diri, dan pengambilan keputusan yang etis.
berdasarkan norma sosial. Seorang guru penggerak memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid dan mampu memberdayakan potensi dan kodrat murid. Keterampilan coaching menjadi kunci utama dalam menjalankan peran ini. Guru penggerak perlu menjadi mitra dengan kemampuan supervisi akademik, kemampuan menjadi pendengar setia, dan menahan diri dari stereotip penilaian. Sebelum mempelajari modul ini, saya tidak mengetahui tentang coaching. Setelah memahami modul ini, saya menyadari bahwa coaching merupakan metode efektif dalam pendidikan. Sebagai tindakan konkret, saya berkomitmen untuk menjadi seorang coach yang mampu membantu murid menemukan dan mengembangkan kekuatan kodratnya.